Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 12. Malamnya, Kevin kembali ke kamarnya dan mendapati Irina masih belum tidur. Perempuan itu duduk di pinggiran ranjang mereka, seakan-akan sedang menunggunya. Kevin mencoba untuk bersikap sebiasa mungkin, walau pada akhirnya dia gagal. Setelah bayangan Irina menyebutkan nama mantan suaminya semalam, setelah mereka bercinta kembali mengusik pikirannya. Kevin tak dapat mengungkapkan kekesalannya. Di sisi lain, Kevin merasa sakit hati. Bagaimana mungkin Irina tega mengucapkan kalimat cinta pada pria lain setelah bercinta dengannya? "Kamu baru pulang?" tanya Irina sembari bangkit dan mendekat ke arah Kevin. "Ya," Kevin menjawab singkat. Dia menuju lemari dan mengeluarkan pakaiannya. "Tapi aku akan keluar lagi." "Kemana?" tanya Irina dengan cepat. "Ada janji." "Sama siapa?" Dengan spontan Irina menanyakan hal itu. Kevin menghentikan aksinya. Dia membalikkan tubuhnya yang sejak tadi membelakangi tubuh Irina, kemudian menatap Irina penuh tanya. "Tampaknya kamu sangat penasaran." Kevin berkomentar. Aku nggak mau ditinggal sendiri." "Mau ikut?" tanya Kevin kemudian. "Memangnya kamu kemana?" tanya Irina lagi. Kevin melirik jam tangannya. Dia berpikir sebentar kemudian menjawab. "Arsen ada acara, ulang tahun pernikahannya. Dia mengundang beberapa teman dekat." "Aku boleh ikut?" tanya Irina kemudian. Irina tak pernah seperti ini sebelumnya. Astaga, biasanya dia selalu diundang di acara-acara di sekitarnya. Tapi kini bahkan suaminya sendiri seakan tak ingin mengajaknya ikut serta. Apa dia begitu memalukan? "Aku tidak akan membuat masalah atau membuat gaduh. Aku hanya nggak mau ditinggal di sini sendiri." Irina menjelaskan keinginannya. "Oke, masih ada waktu. Bersiap-siaplah." Irina tersenyum senang. Kevin mau mengajaknya. Setidaknya dia tak akan sendiri malam ini. Terlebih lagi, semoga saja dia akan tahu siapa perempuan yang sedang bersama Kevin sore tadi. Pesta rupanya bukanlah pesta formal. Diadakan tepat di bibir pantai yang sudah disulap menjadi tempat yang asik dan romantis. Telah disediakan beberapa meja makan di sana, lampu-lampu kuning yang membuat suasana kian romantis, serta ada juga penampilan beberapa band untuk mengisi acara. Arsen dan Alaya rupanya ingin merayakan hari jadi mereka dengan suasana santai, bersahabat, namun tetap romantis. Hal itu benar-benar dirasakan oleh Irina ketika memasuki area pesta. Saat masuk ke dalam area pesta, Irina dan Kevin dihampiri oleh beberapa orang yang tak lain adalah kenalan Arsen yang merupakan tamu Arsen dan Alaya. Kebanyakan dari mereka adalah kenalan Kevin. Kevin sendiri hanya mengenalkan Irina secara singkat pada mereka. Lagi pula, kebanyakan dari mereka juga pasti sudah tahu siapa Irina sebenarnya. "Irina," panggilan itu membuat Irina menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Terlihat Alaya sedang bersama dengan perempuan cantik lainnya yang kini mendekat ke arahnya. "Kamu datang juga ya?"
Tadi Kevin bilang kamu lelah dan butuh istirahat. Hingga kemungkinan kamu nggak bisa datang. Alaya membuka suaranya lagi saat berada di hadapan Kevin dan Irina. Irina hanya tersenyum, lalu menatap Kevin penuh tanya. Rupanya Kevin memang tak berniat mengajaknya datang ke tempat ini jika dirinya tak memaksa tadi. Ah iya, tapi kupikir aku tidak ingin melewatkan acara yang tampaknya akan sangat menyenangkan ini. Alaya tampak tertawa bahagia. Aku sudah membayangkan hal ini sejak lama dengan Arsen. Kuharap para tamu menikmatinya. Alaya berujar dengan semangat. Oh iya, ini Aca. Kamu pasti sudah kenal dong. Alaya membuka suaranya lagi sembari mengenalkan perempuan di sebelahnya. Aca merupakan istri Damar, sedangkan Damar sendiri masih memiliki hubungan saudara dengan Kevin. Secara teknis, seharusnya mereka saling mengenal, tapi nyatanya mereka belum saling mengenal satu sama lain. Aku kenal Irina, tentu saja. Dia model populer. Aca membuka suaranya. Irina menunduk malu. Jika dulu dia mungkin akan menengadah karena bangga, tapi kini skandalnya benar-benar sangat memalukan. Menyandang nama Irina sang model, kini menjadi hal yang cukup memalukan untuk Irina. Irina hanya bisa tersenyum simpul. Hei, kenapa kita nggak mengambil makan dan minum lalu bergosip? Dan kita biarkan saja para pria berkumpul. Alaya membuka suaranya. Benar, aku juga pengen banget loh kenal sama artis. Kali ini Aca berbicara. Irina hanya tersenyum. Dia menatap Kevin dan merasa tak enak jika harus ditinggalkan. Tapi di sisi lain, dia harus berbaur. Pada akhirnya, Kevin memilih melangkah pergi meninggalkan Irina yang kini berakhir bersama dengan Alaya dan Aca. Mereka menuju ke meja hidangan sembari saling bertukar cerita. Beberapa perempuan datang mendekat ke arah mereka dan ikut bercerita. Pada akhirnya, Irina memutuskan untuk sedikit menjauh. Dia tak kenal teman-teman Arsen dan Alaya. Dan jangan lupa bahwa kini Irina sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Irina hanya mengambil beberapa potong makanan ringan. Pada saat bersamaan, dua orang perempuan datang mendekatinya. Hei, aku sering lihat beritamu loh di akun gosip. Salah satu di antaranya membuka suara. Nggak nyangka kalau Arsen dan Alaya kenal sama orang seperti kamu. Ucap yang satunya dengan nada yang kurang enak didengar. Irina sudah merasakan perasaan yang tak enak sebenarnya. Dia akan pergi, tapi dua perempuan itu mengikutinya. Kalian mau apa? Tanya Irina yang merasa tak nyaman diikuti oleh dua perempuan itu. Cuma pengen lihat aja, gimana sih tampang-tampangnya cewek murahan? Jawab salah satu perempuan itu. Gila ya, gak bisa bayangin gue, udah punya laki, malah hamil sama laki orang. Yang satunya mulai menyindir Irina. Kasihan banget tuh anaknya. Bakal bingung mana bapaknya. Ih, jijik banget gue bayanginnya. Irina sudah tidak tahan lagi karena dua perempuan ini sudah mulai menghina anaknya. Dia akan membuka suaranya, tapi seseorang lebih dulu menegur kedua perempuan tersebut.
Yang menjijikkan adalah jika kalian sengaja mengikuti seseorang untuk mengeroyok orang itu dengan kata-kata yang sangat kejam, padahal kalian tak mengenalnya. Irina dan dua perempuan itu mengalihkan pandangan mereka pada sosok tersebut. Seorang pria tampan berdiri di sana membela Irina. Dua perempuan itu saling menyikut, lalu saling berbisik sebelum pergi meninggalkan Irina yang kini akhirnya hanya berdua dengan pria itu. "Kamu baik-baik saja?" tanya pria itu. Irina hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Terima kasih," ucap Irina kemudian. "Kamu datang sendiri? Di mana suamimu?" tanya pria itu kemudian. Irina menatap pria itu dengan tatapan bingungnya. Dari mana pria ini tahu bahwa dia sudah bersuami? Kemudian Irina baru ingat jika kehamilannya saat ini yang sudah memasuki trimester kedua jelas sudah sangat tampak. Irina lalu mengalihkan pandangannya ke segala penjuru, mencari keberadaan Kevin, lalu dia mendapati Kevin hanya duduk berdua dengan perempuan tadi siang. Irina menelan ludah dengan susah payah. Dia kesulitan melakukannya. Rasanya seperti ada besi panas yang dipaksa masuk melewati tenggorokannya. "Wajahmu tampak pucat, kamu baik-baik saja?" tanya pria itu kemudian. Pandangan Irina akhirnya teralihkan dan dia mengangguk cepat. "Mau kutemani menelusuri pantai?" tanya pria itu lagi. Irina kembali menatap ke arah Kevin. Kali ini Kevin tampak menikmati kebersamaannya dengan perempuan itu. Hal itu sungguh membuat Irina cemburu. Pada akhirnya, Irina memilih menganggukkan kepalanya dan mulai berjalan menelusuri pantai bersama dengan pria asing itu. Setelah menelusuri pantai dengan pria asing itu, pikiran Irina menjadi lebih tenang. Irina tak lagi memikirkan tentang Kevin yang berduaan dengan perempuan lain. Pria asing itu banyak bercerita tentang bintang, tentang laut, dan hal itu membuat Irina tenang. Mereka akhirnya kembali ke area pesta saat dirasa sudah cukup lama menghilang dari pesta santai tersebut. Saat sampai di area pesta, orang-orang yang ada di sana mulai menatap kehadirannya dengan pria di sebelahnya itu. Pikiran Irina kembali merasa tak enak. Irina berjalan terus, mencoba mengabaikan tatapan mata itu sembari mencari keberadaan Kevin. Dan saat dia menemukan keberadaan suaminya itu, sang suami tampak bersedekap dengan ekspresi dinginnya dan menatapnya dengan tatapan marah. Kenapa? Kevin marah karena dia meninggalkan pesta bersama dengan pria lain. Apa hal itu berpengaruh pada Kevin? Bukankah Kevin sedang bersenang-senang dengan perempuan lain juga? Tanpa banyak bicara, Kevin mendekat ke arahnya, meraih pergelangan tangannya, kemudian membawa Irina meninggalkan area pesta. Kevin sedang marah. Irina bisa melihatnya dengan sangat jelas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersambung, nantikan episode 13-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.